Perubahan paling signifikan yang aku rasain setelah sebelum dan setelah memilih aktif untuk berkegiatan itu sebenarnya simpel sih tentang gimana caranya aku memiliki sudut pandang. Karena kalau dulu mungkin sebelum sebelum apa namanya sebelum aku aktif mungkin ya, kayak belum ngapa-ngapain masih cuma jadi yang seneng main di kamar sendiri ya, itu tuh ya udah aku cuma terkotakan ke pemikiranku aja gitu, nggak pernah melihat dari sudut pandang orang lain dan nggak pernah tahu sebenarnya orang lain tuh mikirnya apa atau gimana cara dunia ini bekerja. Dan ketika aku udah mulai aktif untuk berkegiatan, di situ aku bertemu dan berdialektika atau berargumen atau berdiskusi atau ngobrol dengan orang-orang lain sehingga jadinya sudut pandang aku makin luas, gimana caranya orang menghadapi dunia ini, gimana cara, gimana apa yang terjadi di luar sana dan lain-lain. Dan dari situ uh, membangun pribadi yang lebih dewasa lagi dalam menentukan pilihan dan menentukan apa yang akan aku lakukan ke depannya. Uh, Kayaknya itu sih yang paling signifikan di antara semua perubahan yang ada di sebelum dan setelah aku memilih aktif untuk bekerja. Jadi perubahan setelah aktif berkegiatan dan sebelum berkegiatan itu yang paling sangat dirasakan oleh saya adalah ketika sebelum aktif jalan-jalan di kampus itu rasanya kayak kita bukan bagian dari kampus ini. Karena apa? Agak sulit kita menemukan teman-teman yang kita kenal. Lalu setelah mencoba aktif berkegiatan di kampus, kita banyak kenal teman-teman yang ada di sekitar. Lalu kita jalan di sekeliling kampus itu rasanya wajahnya familiar semua dan kita kenal. Lalu bisa bertegur sapa dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah hal yang paling saya rasakan dan itu membuat saya lebih semangat untuk datang ke kampus. Perubahan yang terasa bagiku adalah satu hal, tentang empati. Ketika aku sebelum mengikuti kegiatan, itu mungkin sama juga dengan teman-teman, kita telah memiliki yang namanya simpati. Bagaimana kita merasa kasihan, merasa iba dan orang lain. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan berbagai macam kegiatan yang diikuti, semakin banyak mengenal orang, semakin banyak mengenal masyarakat yang tinggal, itu membuatku semakin terasa yang namanya empati. Empati bukan hanya berbicara tentang rasa iba, tetapi bagaimana kita bisa memaknai sebegitunya perasaan dari orang lain yang membuat diri kita memiliki visi, memiliki keinginan untuk bergerak, keinginan untuk merubah, keinginan untuk berdampak dan berkarya. Itu hal yang menurutku paling berharga, bagaimana kita bisa mengikuti berbagai macam kegiatan di kampus, khususnya di Institut Teknologi Bandung ini. Terima kasih. Bagaimana caranya kita membuat pilihan untuk kita sendiri? Mulailah dari mengenal diri sendiri. Kita mengetahui apa yang kita inginkan, kita mengetahui apa mimpi kita yang ingin kita wujudkan ke depan. Lalu kita kontekskan pada hari ini, pada apa yang ada di sekitar kita, mulai dari wadah-wadah bergerak, atau juga orang-orang sekitar. Dari situlah kita bisa membuka pilihan-pilihan tersebut. Tetapi kadang kita dihadapkan pada berbagai macam pilihan membuat kita semakin bingung kita mau memilih yang mana. Atau mungkin kita juga malah merasa tidak ada yang cocok dalam diri kita. Kalau kita bingung dengan berbagai macam pilihan tersebut, jawabannya balik lagi ke yang tadi. Kita tahu apa yang kita inginkan, kita tahu apa yang sesuai dengan diri kita, maka kita ikuti. Kalau misalnya kita tidak merasa ada yang sesuai, ya kita membuat suatu wadah atau suatu kegiatan yang sesuai dengan diri kita. Kita tidak mungkin bisa bergerak sendiri pastinya. Oleh karena itu, penting untuk yang namanya mengenal orang lain juga. Agar kita bisa mewujudkan kerjasama, kolaborasi, sehingga dari situlah kita bisa berkegiatan bersama, mewujudkan apa yang kita inginkan secara bersama-sama agar hasilnya lebih berdampak dan juga lebih masif. Terima kasih. Kalau ngomongin tentang mimpi yang sepele, sebenarnya kalau misalnya teman-teman dengar dari omonganku sebelumnya, mimpiku sepele banget, cuma sebatas mau kenalan sama orang sebanyak-banyaknya doang. Tapi dari sana selalu ada mimpi-mimpi
berkelanjutan yang timbul dikarenakan mimpi sepele itu. Jadi jangan pernah nganggap mimpi kalian sepele. Yang pertama harus dilakuin itu bilang makasih dulu sama orang yang nganggap mimpi kalian sepele, karena dari sana eh, pasti harus ya kita terpacu lagi buat mewujudin mimpi yang lebih besar lagi dibandingkan mimpi sepele tadi. Karena ya secara naluriah kita biasanya bakalan coba untuk nge-revenge atau ngebuktiin ke mereka orang-orang yang menganggap mimpi kita itu sepele. Dan dari situ akhirnya kita berusaha buat jadi orang yang lebih baik lagi. Dan yang paling penting gimana caranya kita melihat atau ngambil pelajaran dari omongan orang itu. Jangan sampai hanya hal negatifnya aja, hanya kebenciannya aja yang kita terima. Yang paling penting ya balik lagi seperti apa yang udah aku omongin sebelumnya, gimana cara kita ngebangun lagi dari suatu kegagalan. Yaitu kalau dalam konteks ini, dalam konteks mimpi yang dianggap sepele, ya coba kita gali lebih dalam lagi mimpi kita itu maunya apa, dan kedepannya bakalan jadi seperti apa untuk jadi mimpi yang lebih keren. Kira-kira gitu. Jenuh atau stres? Kalau ditanya itu pasti sering banget sih. Mungkin teman-teman dekat aku yang sempet dengar cerita-cerita aku gimana waktu menghadapi masa-masa sulit itu, nggak mungkin aku nggak stres, nggak mungkin aku nggak jenuh, bahkan sering banget. Bisa jadi kayak ya ada mental breakdown lah pasti dalam waktu proses kegagalan-kegagalan itu. Nggak mungkin semuanya bisa langsung survive dan bouncing back lagi kayak biasanya. Nah tapi buat manajemen emosinya, aku biasanya kalau misalnya aku pribadi, ini cara aku tipikal orang yang nggak bisa ketika aku stres kayak gitu aku buat hadapin sesuatu. Dan ketika emang ada sesuatu yang harus aku selesaiin dulu, terutama dengan diri aku sendiri, aku memilih untuk menghindari dari keramaian dan uh, kontemplasi terhadap diri aku sendiri. Apa sih yang sedang terjadi dengan aku akhirnya, dan dari situ mencoba untuk menenangkan pikiran, karena permasalahan biasanya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Dan dari situ biasanya aku untuk kembali lagi ke rutinitas biasanya, aku punya prinsip yang diturunkan dari kakak tingkat, yaitu jangan ninggalkan satu tanggung jawab karena tanggung jawab yang lain, apalagi ninggalin karena nggak ada tanggung jawab. Nah, jadi buat orang-orang yang udah stres dan lain-lain tapi milih cabut, hati-hati ya guys. Merasakan jenuh atau stres ketika working load-nya lagi tinggi itu sangat sering dirasakan, tapi sebenarnya itu adalah seni dalam berkegiatan kalau misalkan saya bisa berpendapat ya. Karena apa? Ketika kita merasakan jenuh atau stres, berarti kita merasakan buah dari kerja keras kita. Ketika dirasakan hal seperti itu, kita harus mencoba berkegiatan di tempat kita yang bisa kita melepas penat tadi. Kalau misalkan saya sendiri, saya melampiaskannya ke olahraga yang saya suka seperti main basket atau pergi ke tempat gym, atau saya bisa pergi jalan-jalan untuk sekedar menikmati suasana di Bandung. Nah, jadi baiknya kalian itu harus melampiaskan rasa itu sebenarnya ke hal-hal yang positif juga ya tentunya. Jika ditanya pernah ngerasa jenuh atau stres, jawabannya jelas iya pernah. Kenapa? Ya karena dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari perkuliahan, kegiatan kampus, dari himpunan, kepanitiaan, kabinet KM ITB, lalu juga kegiatan lain di luar kampus, organisasi, keagamaan, lalu juga pertemanan. Dan yang paling mendasar ketika kita merantau adalah bagaimana manajemen waktu untuk diri kita sendiri, untuk memenuhi segala macam kebutuhan diri kita sendiri. Lantas bagaimana cara kita keluar dari permasalahan tersebut? Caranya adalah selesaikanlah. Kalau misalnya boleh mengutip kalimat dari film, sabar satu persatu. Tapi bagaimana kita meredam emosinya? Tarik nafas yang dalam, lalu perhatikan sekitar. Nikmati apa yang ada. Dan kalau aku sendiri, biasanya aku melakukan jalan kaki dari kampus hingga menuju kosan biasanya. Ketika aku stres, aku mencoba untuk berjalan lebih jauh. Kenapa? Dari mencoba berjalan lebih jauh, aku bisa memaknai setiap apa saja yang sudah aku lakukan hari ini, apa saja yang akan aku lakukan di esok hari.
Dari situlah aku mencoba melakukan planning terhadap kegiatan ataupun juga pembagian secara waktu itu lebih baik lagi. Terima kasih. Untuk memiliki pemikiran yang kreatif dan tepat untuk mengambil pilihan, ada hal-hal yang harus kalian persiapkan. Pertama, kalian harus mempersiapkan kapabilitas diri kalian. Kapabilitas itu didapat dari pengalaman yang banyak. Jadi kalian harus banyak-banyaklah berkegiatan, banyak-banyaklah kalian membaca buku atau sharing dengan orang-orang yang sudah memiliki pengalaman, biar kalian bisa mendapatkan bekal dan kalian di situ bisa memetakan kira-kira apa ya hal yang ada dan menjadi pilihan untuk diimplementasi. Nah, ketika banyak opsinya tadi, kalian juga harus melihat juga tiap-tiap opsi, kalian harus melihat plus dan minusnya. Itu sangat penting untuk dilakukan, karena ketika kalian memilih dengan tepat, berarti kalian sudah melihat juga market dari yang ada. Ketika market itu banyak, seharusnya kalian jangan menawarkan yang sama, tapi kalian harus menawarkan yang berbeda dari situ. Nah, basically itu yang bisa disampaikan. Ketika kita telah membuat roadmap dengan sebaik-baiknya, kegiatan sehari-hari dengan sangat efektif dan efisien, tapi pastinya kita selalu dihadapkan pada suatu kejadian tidak terduga. Yang kadang kita terlalu larut dalam obrolan malam hari, terlalu larut untuk eksplorasi kuliner di malam hari, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Akan tetapi, bagaimana kita untuk coba keluar dari hal tersebut atau coba untuk menyelesaikan, kembali lagi pada roadmap yang telah kita susun, adalah kita sadar bahwa kita datang ke Bandung, kita datang untuk berkuliah di Institut Teknologi Bandung ini adalah untuk berkuliah. Itu hal yang paling mendasar untuk menyadarkan kita kenapa kita ada di sini gitu. Tugas kuliah adalah hal yang utama gitu. Walaupun kadang kita harus mengikuti berbagai macam kegiatan, tapi pastikan itu telah selesai. Walaupun kadang kita dihadapkan pada kondisi deadline, atau juga kita biasanya sangat lekat dengan yang namanya deadlineer, tapi pastikan itu selesai. Sepagi-paginya kita bergadang, tetapi pastikan di pagi hari untuk tetap bangun dan berangkat kuliah. Apalagi di kondisi pandemi saat ini, teman-teman di dalam kondisi yang nyaman di rumah, harapannya itu tidak membuat teman-teman terlena, tetapi teman-teman supaya bisa baik roadmap-nya, supaya bisa baik kegiatan sehari-harinya, jadwalnya, dengan cara apa? Dengan cara kita bisa melakukan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Karena tidak ada yang peduli hanyalah diri kita sendiri. Terima kasih. Merasa gagal atau kritik negatif. Terakhir waktu aku turun pun aku ngerasa aku nggak berhasil sepenuhnya karena mimpi yang aku tawarkan di awal saat aku memegang tanggung jawab atau memimpin nggak semuanya bisa terwujud karena banyak alasan lah di sana. Dan selama prosesnya pun nggak jarang kalau misalnya teman-teman aku bahkan tim aku sendiri malah memberikan kritik. Nah, balik seperti yang aku bilang sebelumnya, kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Kalau misalkan memang ternyata apa sih yang mereka anggap itu salah, ataupun mereka mengkritik hal-hal yang ada di diri kita. Nah, eh, aku biasanya pertama yaitu tentang komunikasi. Gimana caranya kita buat ngobrol lagi sama orang tersebut yang ngasih kritik ke kita, karena sebenarnya kita bersyukur harusnya karena ada orang yang mau mengkritik dan memberikan saran terhadap apa yang telah kita lakukan. Nah, setelah kita coba ngobrol, diskusi sebenarnya apa sih yang salah, dan kalau misalkan memang ada yang bisa diperbaiki atau tidak selaras dengan apa yang mereka interpretasikan atau pahami, ya udah coba kita klarifikasi. Kalau misalnya memang benar, jangan ragu, maksudnya jangan segan lah kalau misalkan memang aku itu salah. Dari situ harus kita introspeksi, setelah introspeksi lakukan sebuah perubahan kalau misalnya memang bisa diubah. Dan dari situ harapannya dari diskusi yang sudah dibangun jadi dapat sebuah tindakan yang lebih baik lagi ke depan. Mendapatkan respon negatif atau merasa gagal dalam mengemban suatu tanggung jawab adalah hal yang wajar menurut saya. Karena apa? Ketika kita mengemban suatu tanggung jawab, kita harus mengevaluasi diri kita juga. Tetapi mengevaluasi diri kita itu tidak bisa dari
perspektif diri kita sendiri. Kita harus mendapat perspektif dari orang lain. Nah, perspektif orang lain kadang datangnya dengan nuansa yang negatif. Ketika nuansa itu datang, seharusnya kita evaluasi tuh diri kita, apakah benar mereka mengatakan seperti itu terjadi dalam diri kita, atau misalkan dalam masa jabatan kita. Ketika itu terjadi, kita perbaiki untuk di masa yang akan datang. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, anggap saja itu adalah pesan mereka kepada kita untuk kita lebih baik lagi. Jadi jangan kalian masukkan dalam hati, karena itu adalah hal yang wajar menurut saya. Jika ditanya pernah gagal, jelas pernah. Tapi kegagalan itu pastinya memang di awal itu sangat menghambat kita. Memang di awal itu membuat kita untuk tidak bisa bergerak, membuat kita untuk sulitan. Tetapi ketika kita di awal tadi telah mengenal diri kita sendiri, kita tahu apa mimpi kita tahu apa yang ingin kita tuju, dan coba kembali lagi, kita refleksi, kita kontekskan pada hari ini. Dan jika ditanya pernah mengemban tanggung jawab dan mendapatkan kritik negatif, oh jelas juga pernah. Ya namanya manusia, kita tidak selalu dalam good condition. Yang pastinya ketika kita dalam suatu kondisi yang memungkinkan kita untuk kinerjanya kurang, ya baik lagi, kita harus bisa ikhlas untuk mengatakan kata maaf. Kita maaf dan coba untuk memberikan pengertian dan penjelasan, dan coba untuk kembali lagi bertanggung jawab atas apa yang telah kita emban. Karena kata maaf memang berat, tetapi ketika kita sudah coba lontarkan, itu akan membuat perasaan hati kita lega dan kita tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Jangan malu, jangan takut untuk mengemban tugas. Pastinya tidak selalu harus dalam keadaan baik atau performa yang sangat menjulang, tetapi ketika kita ada kemauan, di situ ada jalan. Terima kasih. Kalau ditanya gimana caranya buat kalau punya ide atau mimpi yang ditentang, mungkin kalau misalnya ini aku cuma berhipotesis aja, jadi kayak berandai-andai. Kalau misalkan memang itu terjadi, ada beberapa kemungkinan. Kalau misalkan menurutku yang pertama ya sebenarnya bebas aja sih. Kalau misalkan kayak dulu ketika teknologi bernama komputer ditemukan, itu semua nggak ada yang peduli dan semuanya menentang, tapi akhirnya memaksakan. Nah sebenarnya kalau misalnya dari teori itu ada dua untuk menyampaikan ide, ada technological push dan ada market push, dan dari sana kalian bisa pilih mau pakai cara yang mana. Kalau misalkan memang ingin diterima oleh teman-teman yang lain, maka kalian menggunakan pendekatan dengan pendekatan pasar. Sementara kalau misalnya kalian punya sebuah inovasi, ya berarti kalian menawarkan teknologi, dan dari sana uh, sebenarnya nggak pernah ada ide yang harus ditentang sih menurutku. Mungkin tidak cocok aja tempatnya. Kalau misalkan seperti itu ya sesimpel coba kalian main lebih jauh lagi, coba cari teman yang lebih paham lagi, dan kalau misalkan ada tempat yang bisa untuk mewujudkan hal atau ide itu, ya kalian coba ikut. Kalau misalkan memang nggak ada, ya coba wujudkan sendiri. Jadi kalau misalnya emang ditentang, menurutku mungkin lingkungannya aja yang nggak cocok buat kalian sampaikan ide itu. Dan kalau misalnya kalian udah nemuin lingkungan yang cocok, silahkan kembangkan ide itu. Mendapatkan penolakan saat kalian memberikan apa yang kalian impikan adalah hal yang wajar. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apa yang mereka sampaikan adalah hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Nah, jika hal itu benar, kalian terima saja dulu, kalian bangun lagi mimpi kalian berdasarkan tambahan yang sudah mereka sampaikan. Kemungkinan yang kedua, itu hanya sekedar mengetes mental kita dan kesiapan kita. Ketika kita mampu menjawabnya, itu berarti kita sudah siap. Tapi ketika kita tidak mampu menjawabnya, kalian harus perbaiki lagi dan kalian coba persiapkan bagaimana caranya kalian memberikan ide kalian kepada orang-orang. Ketika kalian berhasil meyakinkan orang tersebut, berarti kalian sebenarnya sudah bisa mengimplementasikan ide tersebut. Depok. Kalau 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 lagi
gini, ada yang nanya, gimana cara ngatasin rasa takut atau insecure ketika kita mau mulai sesuatu. Aku pribadi kadang nih bergerak tanpa apa ya, lebih suka gerak aja dulu tanpa mikir, jadi nggak peduli sebenarnya bagaimana konsekuensi ke depannya. Tapi eh, aku pribadi lebih lebih megang prinsip gini, aku lebih baik ngerasa gagal atau menyesal karena udah mencoba sesuatu daripada merasa gagal karena aku pernah mau nyoba tapi akhirnya nggak jadi. Dan dari situ ya balik lagi, kita harus komit sama apa yang mau kita coba ke depannya. Dan dari sana harusnya nggak takut sih dan nggak insecure juga, karena ketika kita udah mulai mencoba membangun sesuatu, entah gimana pun ceritanya, biasanya pasti ada bantuan yang bisa datang dengan sendirinya ketika emang kita melakukan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditentuin. Jadi alangkah baiknya ketika emang mau memulai sesuatu, start with why, kalau kata Simon Sinek. Jadi jangan lupain golden circle theory, dan kita mulai dari why, how, lalu what, dan dari situ kita coba eksekusi ini. Perasaan insecure, takut, sepertinya tidak bisa, aku kurang mampu, mending orang lain saja. Itu adalah hal yang wajar. Pun bahkan aku juga sering merasa seperti itu. Dan bahkan ketika aku ingin membuat video ini menjadi salah satu pembicara di Inspo KM ITB ini, aku pun juga merasa seperti itu. Tapi baik lagi, dorongan apa yang membuat teman-teman ingin melakukan suatu hal? Bagiku, sesederhana aku ingin berbagi. Berbagi apa? Berbagi cerita, berbagi mimpi, berbagi kenalan. Ya mungkin setelah kalian menonton ini, teman-teman bisa mengenal diriku, dan mungkin ketika bertemu, teman-teman bisa menyapa. Tapi kembali lagi, bagaimana cara kita keluar dari insecurity adalah kita coba tahu lebih jauh apa yang kita inginkan. Dan kembali lagi, ketika kita sudah tahu apa yang kita inginkan, mari kita perjuangkan. Bukan hal yang ambisius ketika kita memperjuangkan apa yang menjadi ambisi kita, tetapi ambisi itu penting dan patut untuk kita kejar, karena nyatanya kita bergerak karena ambisi. Tapi hati-hati, selalu bertawakal dan jangan menjadi ambisius. Terima kasih. Ketika kalian merasa kalian takut dalam mengemban tanggung jawab yang lebih, coba kalian pikirkan kembali dari sisi kapabilitas kalian. Jika kalian capable dalam menjalankannya, kalian lanjut saja. Tapi jika kalian tidak capable, kalian urungkan saja niat tersebut. Karena menurut saya pribadi, better kalian mengemban satu tanggung jawab tapi kualitasnya bagus dibandingkan tanggung jawab yang sangat banyak tetapi kualitasnya tidak bagus. Nah, yang kedua, untuk memulai jalan yang baru, kalian harus punya pengalaman yang banyak dan juga resource di keliling kalian yang mendukung. Ketika dua hal itu kalian punya, jalan yang baru bisa kalian ciptakan. Selesai. Nih lagi. Hah? Kerjaan numpuk bikin bad mood. Ngopi yuk. Pahit. Beda. Ini kopi creamy latte. Dari biji kopi pilihan dan susu creamy New Zealand. Jadikan creamy latte, kopinya lembut dan creamy. Kopinya lembut banget. Kerja jadi good mood. Bagi dong. 1.500 dulu. Kopi creamy latte. Kopinya lembut, bikin good mood.
Bayu, provider serba digital pertama di Indonesia. Bebas pilih kuota plus topping, Bayu. Semuanya semaunya. Selesai. Nih lagi. Hah? Kerjaan numpuk bikin bad mood. Ngopi yuk. Pahit. Beda, ini kopi creamy latte. Dari biji kopi pilihan dan susu creamy New Zealand, jadikan creamy latte, kopinya lembut dan creamy. Kopinya lembut banget. Kerja jadi good mood. Bagi dong. 1.500 dulu. Kopi Creamy Latte. Kopinya lembut, bikin good